Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita masih ada sampai saat ini, semua karena kebaikan, karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita mau bekali kehidupan kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam Kejadian pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-26. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Ada seorang anak yang selalu merasa aturan orang tuanya terlalu mengekang. Anak itu ingin bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Suatu hari ia memutuskan untuk tidak lagi mendengarkan nasihat ayahnya. Awalnya ia merasa senang, bebas, tidak diatur. Namun seiring waktu berjalan, hidupnya mulai tidak teratur, mulai kacau. Keputusan-keputusannya salah, relasi rusak, dan masa depannya menjadi tidak jelas. Berbeda dengan saudaranya yang taat, memang tidak selalu mudah kelihatannya. Tetapi ia memilih tunduk. Waktu berlalu, hidupnya justru terarah, penuh berkat, dan masa depannya jelas. Dari sini kita belajar ketaatan kepada otoritas yang benar tidak membatasi kita. Sebaliknya justru mengarahkan kita kepada masa depan yang penuh gemilang. Boleh saya bilang mendatangkan berkat bagi kita anak-anak yang menghargai orang tua. Firman Tuhan yang kita baca berkata, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi Kanaan akan menjadi hamba baginya. Firman Tuhan renungan pagi hari ini saya beri judul tunduk kepada otoritas mendatangkan berkat. Ayat yang kita baca adalah perkataan seorang ayah kepada anak. Perkataan Nuh kepada Sem. Latar belakang ayat ini adalah yaitu setelah tragedi air bah. Setelah air bah surut, firman Tuhan menulis Nuh menjadi petani dan menanam anggur. Dan Nuh mabuk oleh anggur buatannya sendiri. Yang namanya mabuk pasti sudah tidak sadar dengan keadaannya saat itu. Namanya kena alkohol gitu ya saudara ya. Pasti tubuhnya panas. Mungkin karena kepanasan Nuh melepas pakaiannya. Nah, datanglah anaknya Nuh yang bernama Ham. Dilihatnya bahwa ayahnya telanjang. Bukannya ditutupi ketelanjangannya, malah menceritakan ketelanjangannya itu kepada kedua saudaranya, kepada Sem dan Yafet. Sem dan Yafet setelah mendengar itu mereka datang dan menutupi ketelanjangan ayah mereka. Dua sikap yang berbeda dari tiga bersaudara. Dan dari sikap mereka inilah yang boleh saya bilang menentukan masa depan mereka. Sikap Sem menunjukkan sikap yang tunduk kepada otoritas. Tunduk kepada otoritas dalam hal ini orang tua atau boleh dibilang pimpinan adalah sikap yang menghormati Tuhan. Dalam konteks perikop ini kita melihat perbedaan sikap antara anak-anak Nuh.
Ham tidak menghormati ayahnya. Sem dan Yafet justru menjaga kehormatan ayah mereka. Sikap Sem menunjukkan hati yang benar, menghormati otoritas yang Tuhan tetapkan. Jadi menghormati otoritas bukan sekedar menghormati manusia, tetapi menghormati Tuhan yang menetapkannya. Roma 13 ayatnya yang pertama, tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Roma 13 ayat 1 berkata bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Artinya ketika kita tunduk dan hormat kepada otoritas di atas kita di dunia, kita juga sedang tunduk dan taat kepada Tuhan yang memberikan ketetapan itu. Dan sikap tunduk Sem kepada otoritas membuka pintu berkat baginya. Dalam ayat yang sudah kita baca, Kejadian 9 ayatnya yang ke-26, kita baca lagi. Lalu katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan atau Ham menjadi hamba baginya. Sem diberkati karena ia memilih sikap yang benar terhadap otoritas. Sementara itu sebaliknya, Ham atau keturunannya Ham, Kanaan, mengalami akibat dari sikap yang tidak menghormati. Pelajaran penting saudara ya, sikap kita hari ini menentukan berkat kita esok hari. Sikap hormat, sikap tunduk kita hari ini menentukan berkat bagi kita di masa depan. Sebaliknya, sikap tidak hormat atau boleh saya bilang sikap pemberontakan menutup pintu berkat kita di esok hari. Banyak orang ingin diberkati, tetapi tidak mau tunduk, tidak mau taat. Padahal berkat seringkali mengalir melalui ketundukan dan ketaatan kita kepada otoritas. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ini berbicara tentang menghormati otoritas di atas kita, yaitu di dalam keluarga. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sikap hormat dan tunduk kita membuat kita menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya sebentar, tetapi firman Tuhan katakan dengan panjang umur. Haleluya. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini semua karena Engkau Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Tuhan, kami butuh pimpinan Tuhan, kami butuh penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Berkati senantiasa gereja kami GPDI COTW Temanggung, bahkan semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gereja ini Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka. Dari Bapak dan Ibu Gembala sampai kepada pelayan-pelayan jemaat-jemaat juga. Tuhan berkati kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan.
dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkati. Berkati apapun yang disentuh oleh jemaat-jemaat-Mu Tuhan, oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah bersama-sama dengan Engkau di hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.